Sebelumnya, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Dari Gili Ape ke Wulandoni. Cakep. Sebentar di kantor DKP. Enak. Kenalkan saya Carolina Penny dari SD Impres OHE Ile Ape. Saya akan membawakan sebuah cerita berjudul Si Beni Bulu Tiwa dan Pake Wae Holomengi yang berasal dari Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur. Sudah bagus. Pada zaman dahulu, di kaki gunung Ile Ape, hiduplah seorang lelaki bernama Si Beni Bulu Tiwa. Dia adalah orang pertama yang menghuni kampung adat Leuhala sekarang. Dia tidak dilahirkan, tetapi muncul dengan sendirinya dari dalam tanah yang tempat tersebut bernama Mitarota. Tempat ini terletak kira-kira di desa Jontona dan Lamabolo. Dia adalah seorang lelaki perkasa dengan hidup mengumpulkan hasil hutan, berburu binatang, menangkap ikan di laut, dan mengiris tuak sebagai minumannya. Ia belum mengenal peralatan-peralatan berburu atau alat menangkap ikan dari besi. Ia masih menggunakan peralatan sederhana, yakni parang dan tombak yang terbuat dari batu. Semua hasil tangkapannya dimakan mentah, karena saat itu ia belum mengenal api. Ia hidup dengan aman dan nyaman di tempat tersebut. Namun demikian, ada satu hal yang mengganggu pikirannya setiap hari, yakni ketika ia menatap puncak gunung Ile Ape dan melihat asap yang sering muncul. Ia berpikir keras mencari jawaban atas apa atau siapa yang menimbulkan asap tersebut. Ia semakin penasaran dari hari ke hari. Akhirnya, pada suatu hari, setelah pulang dari Bakarang atau menangkap ikan di laut, ia memberanikan diri untuk naik atas puncak gunung menuju sumber asap tersebut. Dia membawa serta hasil tangkapannya, yakni ikan dan siput laut, tuak yang diisi di dalam nawing atau tempat penyimpanan tuak dari bambu. Setelah sampai di puncak gunung, dia melihat sebuah pondok dengan tungku yang menyala, tetapi tidak menemukan orang di sekitarnya. Karena penasaran dengan si pemilik pondok, ia naik ke atas pohon di samping pondok dan duduk menunggu. Tak lama kemudian, si pemilik pondok datang. Dia memiliki bulu yang sangat lebat di sekujur tubuhnya. Dia juga memiliki kuku tangan dan kuku kaki yang sangat panjang yang digunakannya untuk menangkap hewan buruannya. Setelah melihat perawakan orang tersebut, si Beni Bulu Tiwa bingung. Apakah ia seorang perempuan atau seorang lelaki? Si Beni Bulu Tiwa pun takut untuk menyapanya, sehingga ia hanya duduk saja di atas pohon. Pemilik pondok ini ternyata seorang pemburu handal dengan penciumannya yang sangat tajam. Setelah sampai di pondoknya, ia mencium adanya bau asing di sekitar pondoknya. Ia segera mengamati sekeliling dan menemukan si Beni Bulu Tiwa yang sedang bersembunyi di atas pohon. Dia memerintahkan si Beni Bulu Tiwa untuk turun ke tanah. Tetapi si Beni Bulu Tiwa masih takut dan ragu-ragu untuk turun ke tanah. Setelah si pemilik pondok memberi jaminan bahwa ia tidak akan disakiti, akhirnya si Beni Bulu Tiwa turun juga ke tanah. Setelah si Beni Bulu Tiwa turun ke tanah, mereka saling menyapa dan akhirnya menjadi bersahabat. Si pemilik pondok diketahui bernama Pake Wae Holomengi, yang sama seperti si Beni Bulu Tiwa tidak dilahirkan, tapi muncul dari sebuah lubang yang bernama Lama Tarong Matang.
Mereka kemudian memasak hasil tangkapan laut yang dibawa si Beni Bulutiwa tadi dan makan bersama. Namun demikian, si Beni Bulutiwa masih penasaran dengan jenis kelamin Pakewae Holomengi. Dia berpikir keras bagaimana caranya mengungkap identitas Pakewae. Aha! Akhirnya si Beni Bulutiwa menemukan ide. Ia mengajak Pakewae untuk minum bersama. Tuak yang dibawanya tadi kemudian dihidangkan dan mereka minum bersama-sama. Tetapi si Beni Bulutiwa memberi porsi lebih kepada Pakewae, sehingga tak lama kemudian Pakewae mabuk dan tertidur. Enak. Si Beni Bulutiwa kemudian mengambil pisau yang dibawanya tadi dan mencukur habis 10 badan Pakewae. Dia juga memotong kuku tangan dan kuku kaki Pakewae. Dia terkejut. Wah, ternyata Pakewae adalah seorang wanita yang sangat cantik. Keren. Setelah Pakewae sadar dari mabuknya, Pelan-pelan gitu. dia terkejut melihat kondisi tubuhnya yang sudah tidak berbulu lagi. Dia mulai merasa malu dan menangis. Dia bergegas mencari daun-daun untuk menutupi tubuhnya. Si Beni Bulutiwa terus menghiburnya. Akhirnya, Pakewae menerima kondisi tubuhnya